Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki halaman 233, pantun yang ke-53. Kata beliau, wa yahrumul mudhiyu fima fasada illa bihajjin wa i'timarin abada. Berkaitan masalah kalau seseorang telah melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut dianggap batal atau dianggap rusak, jangan dilanjutkan, tapi ditahan saat itu juga. Kalau antum lanjutkan, ya enggak dapat pahala. Contohnya antum sholat, tahu kalau antum kentut, antum lanjutkan sholatnya, sah enggak sholatnya? Enggak sah, tapi batalkan langsung wudu, ikut sholat lagi. Mahum maksudnya ini? Pantun yang sekarang kita baca ini intinya, kalau seseorang itu beribadah, kemudian tiba-tiba dia melakukan perkara yang bisa membatalkan ibadah itu, jangan dilanjutkan ibadahnya. Berhenti saat itu, mulai lagi, mulai yang baru. Mahum? Contohnya orang sholat. Nah, barakallahu fiikum, orang sholat ketika baru rakaat pertama kentut dia. Kentutnya ya walaupun enggak bunyi tapi kentut. Yakin dia kentut. Nah, dia malah lanjutkan salatnya sampai 4 rakaat. Sah enggak salatnya? Batal. Jangan dilanjutkan. Berhenti salat, wudu dulu, langsung menyambung lagi. Cara gitu. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat barakallahu fiikum, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau, iqa'ul 'uqud al-fasidah aw syurut al-fasidah haramun la yajuz. Terjatuh dalam transaksi-transaksi rusak dan syarat-syarat yang rusak haram, enggak diperbolehkan. Iqa' itu terjatuh tapi terus-menerus gitu loh. Maksudnya terjatuh enggak mentas. Lanjutkan itu namanya iqa' namanya. Li'anal fasada natijatut tahrim wa samaratuh. Wa samaratuh artinya apa? Dikarenakan kerusakan itu hasil daripada perkara yang diharamkan dan juga buahnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, hasil daripada apa? Perkara yang diharamkan dan juga buahnya. Na'am barakallahu fikum. Fala fasada illa bitahrim, maka tidak ada sesuatu yang kerusakan atau tidak ada kerusakan kecuali dengan apa? Tahrim, haraman. Jadi kalau itu diharamkan, kalau dilakukan rusak. Contohnya salat dah kentut, haram enggak lanjutkan? Haram enggak? Dilanjutkan haram enggak? Haram. Dia harus batalkan salatnya, wudu dulu baru nyambung salatnya, gitu caranya. Kalau antum lanjutkan nekat, ya enggak sah salatnya. Sudah tahu kentut kok malah salat terus. Kita lihat, wa lihadza naqul kullu fasidin muharram. Oleh karena ini kami katakan setiap fasid, setiap sesuatu yang rusak itu muharram, diharamkan. Walaysa kullu muharramin fasidan, dan tidak setiap yang diharamkan itu rusak. Paham? Tidak setiap yang diharamkan itu rusak, tapi setiap sesuatu yang merusak haram. Wa makna fasid ay la tatarattab alaihi ahkam. Makna fasid itu rusak, itu maksudnya bagaimana? Tidak menimbulkan di balik itu hukum. Tidak ada hukum di atasnya, tidak terbangun hukum di atasnya, rusak. Contohnya antum sholat Isya, berapa rakaat seharusnya Ihsan? 4 rakaat. Rakaat pertama kentut. Nah, kentut merusak salat enggak? Merusak salat. Nah, karena rusak itu enggak dibangun di atas hukum. Paham ya? Nah, berarti salatnya enggak dianggap itu loh. Mahum salah nih, walaupun dia lanjut terus. Dari awal sampai akhir dilanjutkan. Batalnya pada rakaat pertama. Dia enggak wudu dulu, langsung lanjut 4 rakaat. Salatnya bagaimana, terima enggak Yusuf? Tidak terima. Karena apa? Fasid, rusak gitu loh. Tidak apa? Terbangun di atasnya hukum. Naam. Kemudian pemasalan sebagai contoh, az-zihar muharram. Zihar itu haram. Ingat-ingat zihar, apa zihar itu? Ucapan siapa itu? Suami kepada istrinya. Ucapan suami kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Itu zihar. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku, namanya zihar. Haram enggak itu? Haram enggak Isa? Haram. Kita lihat.
Wa dalilu qaul ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa sura. Sungguh mereka mengucapkan ucapan yang mungkar dan juga apa? Mengandung unsur kedzaliman. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ucapan yang mungkar, ucapan yang zalim. Nah, lakinnahu laysa fasidan, tapi tidak apa? Tidak dikatakan rusak di sini. Kenapa tidak dikatakan rusak? Karena ziharnya tetap apa? Walaupun diharamkan, tetap berlaku enggak hukumnya? Berlaku. Paham belum? Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Ya zaujati anti alayya ka dhahri ummi." Ucapan ini haram enggak? Haram enggak? Haram. Tapi rusak enggak? Di balik ucapan itu maksud dianggap apa hukumnya? Tetap dianggap. Jadi setiap yang diharamkan itu rusak. Tapi setiap yang merusak haram. Contohnya apa tadi? Antum sholat ternyata kentut. Kentut merusak enggak? Merusak sholat enggak? Merusak sholat. Nah, kalau antum lanjutkan sholatnya haram. Paham? Tapi tidak setiap yang diharamkan itu merusak. Sekarang zihar, haram enggak zihar? Haram. Tapi kalau begitu antum ucapkan zihar anti alayya ka dhahri ummi, enggak fasid. Kenapa enggak fasid? Berlaku hukumnya, gitu loh. Fasid itu masih enggak ada hukum di atasnya. Tapi kalau ada ucapan dari suami ke istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, ada enggak hukum di balik itu? Ada, hukum zihar. Berarti apa? Tidak setiap yang haramkan itu fasid. Nah, kita lihat lagi, biar tambah jelas. Lakinnahu laysa fasidan, tapi ini tidak dikatakan fasid. Kenapa? Li'annahu yatarattab 'alaihi ahkamu, karena di balik ucapan tersebut menimbulkan apa? Menimbulkan hukum-hukum, ada hukum-hukum di balik ucapan tersebut. Fala yahillu lahu an yamass, na barakallahu fikum, an yamassaha hatta yukaffir. Maka enggak boleh dia menyentuh perempuan tersebut, menyentuh istrinya sampai dia mengkafirkan. Mengkafirkan apa maksudnya? Bayar kafarah. Paham ya? Nah, maksudnya mengkafirkan diharnya tadi itu loh. Paham ya? Meninggalkan diharnya dengan membayar kafarah, kafaratud dihar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Sekarang yang kedua, berikutnya az-zina muharram. Zina haram enggak? Haram. Tapi kalau orang berzina, ada enggak hukum di balik perzinahan itu? Ada. Kalau sudah menikah dirajam. Kalau masih gadis, masih perjaka diapain? Dicambuk selama berapa kali? 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Paham ya? Bukan rusak, tapi tetap ada hukum di balik itu karena barakallahu fikum, perkara yang diharamkan tidak harus apa? Tidak harus barakallahu fikum menghilangkan hukum. Tetap hukumnya berlaku selama dia melakukan perkara yang haram. Minha iqamatul had, di antaranya juga adalah apa? Menegakkan hukuman. Wa kadzalika ala qaulil katsir minal ulama, dan seperti itu pula lah berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama, an-zaniyah ta'tad salasatul quru'. Bahwasanya perempuan berzina itu juga ada masa iddahnya 3 kali suci. Ya 3 kali haid. 3 kali apa? 3 kali barakallahu fikum haid. Nah, kama ta'tad al-mutallaqah, sebagaimana perempuan diceraikan juga ada iddah. Was sahih, pendapat yang sahih untuk pezina bagaimana? Enggak ada iddah. Az-zaniyah la iddata 'alaiha, ya kan? Yang sahih perempuan yang berzina itu enggak ada iddah nanti. Yang ada istibra' namanya, istibra'. Kita lihat, idza kanat dzata zauj, kalau perempuan yang berzina itu sudah bersuami, itu nanti kalau dia tobat misalkan, suami mau balik misalkan, itu enggak ada apa? Enggak ada masa iddah. Kalau punya suami. Tahu ya? Amma idza kanat ghairu mutazawwijah, tapi kalau perempuan tersebut belum menikah, enggak punya suami, belum punya suami, fa iddatuha istibra'. Ini penting istibra'. Istilah istibra' dihafal ini ya. Maka iddahnya istibra'. Apa maknanya? Bi makna antahid haidatan wahidah, sekali haid saja. Fungsinya apa sih kok untuk istibra'? Untuk memastikan dia hamil atau enggak itu loh. Paham belum? Karena kalau perempuan hamil itu enggak haid. Paham ya? Nah, enggak ada ya perempuan hamil haid itu enggak ada. Kalau udah haid itu enggak hamil. Kalau hamil itu enggak haid. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi yang penting ini ya. Jadi cukup istibra'. Cukup apa? Istibra' kalau posisinya dia belum punya suami. Kalau punya suami, enggak ada iddah, langsungan. Ya, kita lihat. Wa inna ma qulna, dan hanya saja kami katakan innahu laisa 'ala dzatiz zauj, bahwasanya itu berlaku bagi perempuan yang tidak punya suami, ya, tidak ada iddah, li'alla tashtabi al-ansab, agar tidak tertukar, tercampur nasabnya. Paham belum? Naam. Fali zaujiha an yujami'aha, boleh suaminya langsung berhubungan badan dengan istri yang berzina tadi itu fil hal, pada saat itu pula. Wa idza atat bi waladin, ternyata kalau takdir kalau punya anak, fa huwa lizauj, anaknya untuk apa? Suaminya.
Lil firash, itu karena yang punya kasurnya, yang punya rumahnya, maksudnya suaminya maksudnya. Walil akhir aizani, adapun laki-laki yang mengzinai perempuan tadi itu al hajar, dapatnya batu. Apa batu maksudnya? Dapat batu maksudnya apa? Dirajam. Paham ya? Dirajam. Nah, bisa dirajam, bisa barakallahu fikum, intinya dia enggak dapat apa-apa. Paham ya? Seperti itu. Berikutnya at-talaq fil haid haram. Perceraian ketika perempuan atau wanita atau istri dalam keadaan haid itu haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Jadi perceraian dalam keadaan apa? Istri itu haid haram. Bahkan kemarin dikenal dengan apa? Talak apa? Bid'i. Talak bid'i. Wa 'ala ra'sil jumhur ulama, adapun pendapat jumhur ulama, laisa bifasid, tidak merusak, tetap ada hukumnya. Bal huwa nafidun wa yasih, bahkan tetap apa? Tetap berlangsung, talak tersebut dianggap sah. Paham ya? Walaupun dalam keadaan haid. Tapi wallahu alam, lebih baik kita mengikuti yang tolak sunnah. Kalau seandainya tolak, itu tolak yang sunni, yaitu menceraikan dalam keadaan apa? Suci. Belum berhubungan badan, ceraikan. Tapi kalau dalam keadaan haid, tidak diperbolehkan karena nanti belum tahu kalau suci dari haid dia hamil atau tidak. Paham ya? Tapi kalau dalam keadaan suci, kan tahu. Dalam keadaan suci, belum berhubungan badan, kan tahu dia hamil atau tidak. Karena nanti hukumnya berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah perempuan ceraikan itu hamil atau tidak. Kalau hamil kan lain lagi hukumnya. Kalau haid, kalau hamil kan sampai melahirkan itu. Nah. Qaulu fi ma fasada ma ismu mausul 'am fa kullu syai'in fasid fa huwa haram. Maksudnya adalah apa? Maka segala sesuatu yang itu fasid, itu merusak atau rusak, maka haram. Fala yahilu al-mudhi fi, maka enggak dihalalkan al-mudhi. Apa mudhi itu? Berlarut-larut. Tidak dihalalkan berlarut-larut di dalam apa? Kerusakan tersebut, sawa'un tara 'alil fasad, baik muncul padanya kerusakan tersebut am kana fasidan minal asl, atau sejak awalnya sudah rusak. Contohnya sejak awal rusak, contohnya apa? Antum sholat tanpa wudu, rusak enggak awal? Rusak enggak? Rusak. Antum berlarut-larut sampai selesai, ya enggak sah sholatnya. Paham ya? Itu berarti menunjukkan sejak awal sudah rusak. Tapi ada yang rusaknya muncul di pertengahan, dapat 2 rakaat kentut antum. Karena malu, di belakang banyak orang, masyayikh di belakang, paham ya? Nah, antum mau belakang malu, lanjutkan aja sholatnya. Enggak sah. Paham ya? Harus ke belakang, enggak usah malu-malu karena udah batal di mana. Paham maksudnya nih? Nah, seperti itu ya, pahami ya? Naam, al-mudhi itu berlarut-larut. Berlarut-larut malah terus dia lanjutkan salatnya dalam keadaan dia batal, ya enggak sah. Li'anal mudhi fil fasid, dikarenakan berlarut-larut pada perkara yang rusak, mudadatan lillahi azza wa jalla, berarti bentuk apa? Menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala innama harrama hadzal syai' wa afsadahu li'alla yartakibuhu an-nas. Dikarenakan Allah taala mengharamkan hal ini dan menganggap itu rusak agar manusia itu tidak melakukannya. Coba kalau sekarang kentut dalam salat enggak dianggap rusak salatnya. Orang santai aja. Kenapa kok kentut di dalam salat kemudian dianggap merusak salatnya? Karena orang biar apa? Orang biar berhati-hati dan tidak kentut itu ya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Na'am, wal mudhi fi irtikabun lah. Sedangkan berlarut-larut di dalam kerusakan tersebut berarti apa? Dia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Walahu amsilah, memiliki contoh. Pembahasan ini memiliki contoh. Fit taharah, dalam masalah taharah bersuci, perhatikan. Rajulun yatawadda. Wa fi asna'il wudu, ada orang wudu, di pertengahan wudu tabayyana lahu annal ma' najis. Baru nampak muncul. Wah, ternyata air wudu yang tak pakai tadi itu ternyata air kencing, gitu loh. Sadarnya itu setelah pertengahan wudu itu loh. Al-mulanya santai aja wudu. Ternyata air kencing. Najis enggak, Yusuf? Najis, taunya itu di pertengahan wudu. Barakallahu fala yajuzu lahu al-mudhi fi, maka enggak diperbolehkan berlarut-larut dia wudu pakai air kencing tadi. Paham ya? Karena tahu gitu loh. Antum lanjutkan yang enggak sah wudunya. Li'anna taharah bil ma' najis fasidatun bittifaq. Dikarenakan bersuci dengan air najis rusak secara kesepakatan para ulama. Mafhum insyaallah ini? Husain, mafhum? Ayo na'am. Wal mudhi fil fasid mudadatan lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa? Berlarut-larut di dalam kerusakan, na'am, itu adalah bentuk apa? Bentuk penentangan, perlawanan, permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Faham maksudnya itu ya?
Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jangan berlarut-larut, langsung tinggalkan nyari air yang suci wudu lagi. Paham ya? Wah, enggak ada air wudu lagi, enggak ada air yang lain. Ada, cari dulu, paham ya? Bukan berlarut-larut dalam air najis tadi itu. Fi shalah, sekarang dalam masalah salat perhatikan. Rajulun yusalli, ada orang salat, fa ahdatsa fi asna'i shalah, kemudian batal di pertengahan salat. Nah, barakallahu fikum, ada orang salat kemudian apa? Batal di pertengahan salatnya. Fala yajuzu lahu al-mudhi fiha, maka enggak diperbolehkan berlarut-larut di atas apa? Di atas perbuatan dia batal tadi itu. Li'annaha fasadat, karena rusak, salatnya udah rusak salatnya. Wal wajib an yang sharifa fa in istamarra kana asiman, yang wajib dia langsung berpaling. Paham ya? Ninggalkan salatnya, wudu dulu baru masuk ke salat lagi. Kenapa? Kalau terus-menerus berlarut-larut kana asiman, dia berdosa. Paham belum? Ya ana sebutan tadi itu. Orang salat karena malu di belakang banyak orang, dia kentut, dia enggak mau ke belakang enggak mau dia. Lanjutkan salatnya selesai. Ya enggak salah salatnya. Salatnya enggak sah ya. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, rajulun qama yusalli, tsumma dzakara fi asna'is shalah annahu lam yatawadda. Ada orang dia berdiri salat. Kemudian dia ingat di pertengahan salat ternyata dia belum wudu. Di pertengahan salat dia ingat belum wudu. Fa shalatuhu fasidah, salatnya batal, rusak. Bal lam tan'aqid aslan, bahkan enggak dianggap sama sekali. Paham ya? Bal lam tun'aqad aslan, bahkan salat tersebut tidak dianggap sama sekali. Fala yajuzu lahu an yatimmaha, enggak dibolehkan bagi dia apa? Untuk apa? Untuk an yutimmaha, untuk menyempurnakannya. Wal wajib alaihi an yang sayfa, yang wajib bagi dia untuk berpaling, hatta walau kana imaman, walaupun imam. Imam, bayangkan imam salat, lah kok di pertengahan salat ingat ya, wah tadi ternyata belum wudu ya. Jangan gengsi, langsung dia bismillah belakang itu. Nanti yang di belakangnya maju ke depan. Mahum ya? Ada enggak kira-kira orang kayak gini model ini? Ada enggak? Model gengsi ini ada enggak modelnya? Banyak itu loh. Malu ke belakang, malu karena banyak di belakang banyak orang gitu loh. Jadi lanjut sama dia. Yang enggak sah salatnya, lakum wa alaihim, nanti kalau gitu. Pahalanya untuk kalian, dosa untuk mereka. Imam yang sudah tahu batal malah lanjutkan salatnya. Kalian dapat pahala karena kita ngikutin imaman itu. Tapi kan enggak tahu kalau imam itu ternyata apa? Enggak wudu. Kan itu, nah. Dosanya bukan kita. Kata beliau di sini barakallahu fikum, wal wajib alaihi an yansarifa hatta walau kana imaman fa idza qala astahi an akhrut imaman nas, ini ya kan? Kalau dia mengatakan aku malu keluar di depan, lewat depan manusia. Lewat depan orang malu, banyak orang di situ. Fa yaqulun innani ahdatsu. Na'am. Mereka akan mengatakan apa nanti? Mengatakan wah kok batal aku. Jadi dia itu malu, mau keluar lewat depan manusia itu malu. Karena malu apa? Malu kalau mereka mengatakan innani ahdatsu. Mengatakan aku sudah batal. Jadi dia malu kalau dibilang kayak gitu loh. Fa naqulu lahu, kita katakan kepada dia, laka hilah. Kamu masih bisa membuat hilah di situ. Maksudnya hilah itu bagaimana? Biar enggak nampak. Da' yadaka ala anfik litawahhum annaka ar'aft. Ini soal siasat ini ya. Nah, barakallahu. Artinya apa? Letakkan tanganmu di hidungmu ini. Jadi kamu mundur ke belakang begini loh. Agar orang itu menyangka kamu itu mimisan. Paham ya? Gini kan ke belakang itu. Ini hilah ya, bukan nipu ya, hilah biar orang itu ngira mimisan lah. Kalau mimisan kan jelas ke belakang, misalnya darahnya keluar terus. Paham ya? Nah, da'yadaka ala anfik. Ini hidung ini. Litawahhum annaka ar'afta. Agar apa? Membikin samar bahwasanya kamu itu seolah-olah apa? Mimisan. Tahu mimisan antum kan? Tahu mimisan enggak antum? Ayo, Pak, mimisan. Wa hadhihi min at-tawriyah al-jaizah. Ini termasuk tawriyah yang diperbolehkan. Wa hiya tawriyah bil fi'l, ini tawriyah yang bentuknya perbuatan, boleh. Karena misalkan kamu belakang malu. Paham ya? Malu, caranya bagaimana ya caranya kok biar apa tetap belakang dalam keadaan mereka itu ngiranya lain gitu loh. Ya tutup. Dikirain kan mimisan gitu loh. Jadi enggak ada barakallahu fikum istilah dia lanjutkan enggak ada. Batalkan udah batal ya batal, harus berpaling. Wa idzan sarafa fa innahu yaqulu li wahidin minhum, kalau dia berpaling keluar dari salatnya, maka dia akan mengatakan kepada salah satu di antara mereka, atim bihimus shalah, sempurnakanlah barakallahu fikum dengan mereka salatnya. Fa in lam yaf'al falahum an yuqaddimu ahadam. Kalau dia enggak mau ngomong kayak gitu, maka hendaknya dia apa? Maka mereka boleh mengedepankan salah satu di antara mereka, yatim bihi
yutim bihimus shalah, menyempurnakan salatnya. Kan dia ke belakang. Kalau dia ke belakang, dia ngomong enggak masalah. Tolong sempurnakan salatnya kalau enggak paham dari belakangnya ya. Tapi biasanya kalau orang itu sudah belajar paham, jadi imamnya mundur, imamnya pergi, dia langsung apa belakangnya? Maju. Maksudnya kalau enggak paham ngomong enggak masalah itu. Tolong sempurnakan salatnya, itu enggak masalah. Ngomongnya pokoknya secara umum aja, nanti ada yang maju itu loh. Paham ya? Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Fa in lam yaf'al falahum an yuqaddimu ahadahum yutimmu bihimus shalah, fa in lam yaf'alu atimmu furada. Kalau ternyata mereka enggak mau semuanya, nah barakallahu fikum, nah maka hendaknya mereka menyempurnakan atau nah mereka hendaknya apa? Atammu furada, hendaknya mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Menyempurnakan apa? Sendiri-sendiri. Paham belum? Itu kalau mereka enggak paham semuanya. Imamnya di belakang, mereka makmum enggak paham semuanya. Nah, diperintahkan suruh imam enggak mau semuanya. Suruh menyempurnakan sendiri-sendiri. Sempurnakan sendiri-sendiri. Naam. Fi siyam, dalam masalah puasa, imra'atun sha'imah tsumma hadat fi asna'id nahar. Ada seorang wanita puasa, kemudian di pertengahan siang itu batal haid karena paham ya? Karena haid. Fala yajuzu laha an tumdi fi shaum li fasadihi bil haid. Maka enggak boleh dia berlarut-larut tetap puasa dikarenakan rusaknya puasa tersebut disebabkan karena haid. Paham belum? Ana mampu kok, masih kuat kok. Tak puasa aja lah, eman-eman tinggal separuh lagi katanya. Kita katakan jangan, haram. Ya, jangan puasa, haram, kan haid. Mahum insyaallah ini, Yusuf? Mafhum? Ayo kan haid haram. Enggak boleh dia lanjut kalau dia kuat enggak boleh. Wa kadzalika law anna syakhsan shama Ramadan. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang puasa Ramadan, summa aftara fi asna'in nahar, kemudian di pertengahan siang dia berbuka. Nah, barakallahu fikum, di pertengahan siang dia berbuka. Fa innahu yuhram alaihi an yumdi fi shaum ta'abbudan, maka diharamkan bagi dia untuk melanjutkan puasanya berlarut-larut di dalam puasa tersebut ta'abbudan, barakallahu fikum, walaupun dalam keadaan beribadah. Lakinnahu yulzam bil imsak, tapi dia diharuskan untuk menahan ihtiraman lizaman, karena apa? Memuliakan waktu. Malam yakun fitruhu mubahan, selama bukanya dia itu apa? Enggak dianggap apa? Mubah. Kalau dianggap mubah ya boleh silakan. Safar dan semisalnya. Fa in kana fitruhu mubahan falahu an ya'kul yashrab fi baqiyati yaumih. Adapun kalau seandainya memang bukanya dia itu diperbolehkan, ya karena mungkin haid atau yang semisalnya, atau karena safar atau karena sakit, maka boleh bagi dia makan dan minum pada sisa-sisa harinya yang ada tadi itu. Karajulin ihtaja ila fitr, seperti orang butuh untuk buka, liinqadil ma'sum. Apa ini maksudnya? Benar enggak itu Abdul Aziz? Karajulin ihtaja ilal fitr. Benar. Nah. Karajulin ihtaja ilal fitr, seperti orang yang butuh untuk apa? Buka. Untuk menyelamatkan orang yang mungkin perlu ditolong. Orang yang maksum itu orang yang terjaga darahnya ya. Jadi perlu tolong gitu, tapi dia enggak bisa menolong kecuali harus apa? Harus berbuka. Fa anqadahu, akhirnya dia menyelamatkannya. Walakinna lam yatamakkan min inqadhihi illa ba'da an syariba. Tapi dia enggak akan bisa menyelamatkan orang tadi itu kecuali minum itu loh. Paham ya? Contohnya apa? Contohnya ada orang mungkin apa, barakallahu fikum, dia di dalam rumahnya terbakar. Kemudian dia enggak mungkin bisa menolong kecuali minum, karena mungkin haus di dalam panas itu ya. Minum dulu dia karena untuk menyelamatkan orang dalam tadi itu. Enggak masalah ya. Nah, contoh aja itu. Contoh yang sudah kami sebutkan tadi, kata beliau, walakinnahu lam yatamakkan min inqadhihi illa ba'da an syariba. Tapi enggak memungkinkan bagi dia untuk apa? Untuk menyelamatkannya kecuali setelah minum. Faqad fasada shaumuh, dan sungguh telah batal, rusak puasanya. Wala yumdi fihi ala annahu shaum, dan tidak boleh berlarut-larut dalamnya dalam keadaan dia dikatakan puasa. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya dia dikatakan puasa enggak, sudah. Walahu an yakul baqiyat yaumih, dan dia boleh sisa harinya itu untuk apa? Makan. Contohnya gini. Jam 1 siang dia mau menolong orang kebakaran di dalam rumahnya. Dia enggak kuat kalau masuk langsung karena panas sekali cuacanya ya. Kalau kebakaran panas, minum dulu dia. Ternyata apa? Setelah diselamatkan masih ada sisa waktu mulai dari jam 2, 3, 4, 5 sampai jam 6. Nah, boleh enggak dia itu berbuka setelah menyelamatkan itu? Boleh. Sudah batal puasanya. Kan sudah makan, sudah minum tadi kan? Sudah minum, sudah batal.
Nah, jadi enggak perlu nahan. Li'annahu lam yantahik hurmatuz zaman, karena dia tidak melanggar apa? Nah, barakallahu fikum, tidak merusak apa? Naam, kemuliaan atau kehormatan waktu. Illa ala wajhin ma'dzun fih. Kecuali apa? Dikarenakan sisi yang diizinkan tadi itu. Fa fitruhu halal, maka bukannya di halal, bukannya dia di sini halal, wa imsakuhu baqitun nahar ghairul lazim. Dan menahan diri untuk apa? Untuk tidak makan atau menahan diri untuk tidak makan dan minum sisa hari yang ada tersebut itu tidak harus. Kalaupun dia batal makan enggak masalah, karena sudah batal di awal itu minum. Nah. Mahfuz salah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah paham insyaallah ya. Adapun untuk masalah bai' pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, walhamdulillahirabbil alamin.